Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mungkin sebagian dari kita ada yang pernah berpikir, ya sudahlah, namanya juga udah terlanjur salah, jadi ya udahlah ya, mau digimana lagi coba. Kalau sudah salah, ya biar aja salah terus, toh nggak akan bisa balik lagi, sudah terlambat. Nah, di sini saudaraku jangan lupa, kita masih punya Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Dia tidak ada kata terlambat atau terlanjur sudah. Sekalipun kondisimu hari ini ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, di tangan Tuhan bubur itu bisa kembali menjadi nasi. Bukankah Dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada? Dia pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi Tuhan, dan kata terlanjur juga bukanlah akhir dari cerita kita. Selama kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, bahkan sekalipun membawa kesalahan kita sebagai modal, Tuhan bukan hanya sanggup, tapi Dia juga mau mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup kita asalkan kita mau bertobat. Tahukah saudaraku kalau Dia jauh lebih rindu memberkati kita daripada kita sendiri rindu untuk diberkati oleh-Nya? Tuhan kita adalah penjunan yang sanggup membentuk kembali bejana yang retak menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin bentuknya tidak persis seperti yang lama, tapi percayalah, plan B yang dari Tuhan bisa seindah atau bahkan lebih indah daripada plan E-nya kita. Dia tidak pernah kehabisan cara dan Dia juga tidak pernah panik menghadapi kehidupan anak-anaknya. Itulah sebabnya melalui firman dari 2 Raja-Raja pasal keempat ayat 38-41 yang akan kita bahas pada hari ini, saya rindu kita semua kembali dikuatkan dan diteguhkan bahwa di dalam Tuhan, hal yang sederhana sekalipun bisa dipakainya untuk menetralkan racun yang mematikan. Namun, seperti luar biasanya, sebelum kita masuk membahas lebih dalam tentang sharing firman pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah membawa kami berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap kali Engkau berbicara, selalu ada maksud dan rencana yang baik bagi kami. Tuhan, bukalah hati kami selebar-lebarnya, supaya setiap benih firman ditabur hari ini jatuh di tanah yang subur. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga mengerti dan melakukan apa yang Engkau katakan. Singkirkanlah setiap gangguan, baik dari luar maupun dari dalam hati kami, agar fokus kami hanya tertuju kepadamu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kita hari ini saya beri judul, Di Saat Hidup Terlanjur Salah, Tuhan Masih Punya Rencana. Kita belajar dari kisah maut dalam kuali yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 38-41. Mari kita langsung baca ayatnya dimulai dari ayat 38, demikian firman Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-sulur liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Ayat 40, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannyalah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejadian yang kita barusan baca bukanlah perkara sepele. Ini bukan sekedar keracunan makanan biasa, tetapi ini keracunan yang mematikan.
Tumbuhan liar yang mereka gunakan sebagai bahan masakan yang ditemukan di sekitar Laut Mati pada saat itu mengandung racun yang setara dengan bisa ular. Yang begitu masuk ke dalam tubuh, racunnya langsung menyebar melalui darah, merusak organ dan membawa kepada kematian. Dan di zaman itu tentu belum ada rumah sakit, belum ada penawar racun, apalagi teknologi medis yang canggih seperti zaman sekarang ini. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, secara manusia, ya sudah pasti terlambat. Tetapi puji Tuhan, di kamus Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Ada amin, saudaraku? Sebab kalau kita kembali ke ayat 38 yang kita baca tadi, di sana tertulis bahwa Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Nah, biasanya ketika ada kelaparan melanda, kebanyakan orang akan pergi mencari makanan atau bantuan ke tempat lain. Tetapi Elisa dikatakan di ayat ini malah justru kembali ke Gilgal. Lalu Gilgal itu sebenarnya tempat apa sih? Gilgal itu adalah tempat di mana bangsa Israel pertama kali masuk ke tanah Kanaan di zaman Yosua. Di sanalah seluruh laki-laki Israel disunat sebagai tanda perjanjian mereka dengan Allah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, makna sunat ini bukan lagi sunat jasmani, tetapi sunat hati yang artinya pemutusan dari dosa. Jadi, Gilgal juga melambangkan simbol kekudusan, sebuah tempat di mana umat Allah mati bagi kedagingannya. Dan di tengah kelaparan melanda ketika dunia sedang tergoncang, Elisa justru kembali ke kekudusan. Berbeda dengan cerita Naomi yang ada di kitab Rut, yang ketika kelaparan, ia malah justru lari ke Moab, ke negeri penyembah berhala, mengandalkan kekuatan manusia. Sobat ECM Ministry yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kekudusan adalah benteng paling aman bagi anak-anak Tuhan? Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tinggalkan bentengmu. Kekudusan itu adalah benteng yang teguh. Kekudusan bukan hanya soal menaati aturan, tapi tentang hati yang takut dan taat kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang menjaga kekudusan itu tidak pernah jatuh. Tapi orang yang menjaga kekudusan tidak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Dan kalaupun dia jatuh, ia cepat sadar, cepat bertobat, dan cepat kembali kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita hidup dalam masa yang begitu jahat, jangan menjauh dari Tuhan. Atau kalau ada sekiranya dari kita yang hari-hari ini merasa mulai mundur, segeralah kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum kamu berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan kembalilah kepada kasih mula-mula. Itulah yang Elisa lakukan. Dia kembali ke Gilgal, dan ketika rombongan Nabi duduk di hadapannya, di ayat 38b mencatat, berkatalah Elisa kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Elisa ini adalah seorang pemimpin yang punya hati gembala. Ia tidak hanya memberi makan rohani, tapi dia juga peduli terhadap kebutuhan jasmani mereka. Kalau seorang hamba Tuhan saja bisa begitu peduli, apalagi Tuhan kita. Tuhan tidak hanya memperdulikan kerohanianmu saja, tapi Tuhan juga selalu memperhatikan pekerjaanmu, pernikahanmu, anak-anakmu, sekolah mereka, bisnis atau karirmu, bahkan juga kesehatanmu. Pertolongan Tuhan selalu melampaui apa yang kita butuhkan. Jadi kalau hari ini ada di antara kita yang sedang khawatir, atau mungkin terbiasa overthinking, tenanglah saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam kuali beracun saja Tuhan bisa bekerja, apalagi di dalam hidupmu. Tuhan pasti akan menolongmu, entah sebelum fajar menyingsing atau sebelum matahari terbenam. Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Katakan amin. Lalu kita lanjut ke ayat 39, Alkitab mencatat, "Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran." Tujuannya sih betul, mereka mau mencari bahan makanan. Tetapi masalahnya, mereka melakukannya tanpa mempelajari situasi lebih dahulu. Tidak melihat kondisi sekeliling dan tidak menyelidiki apa yang mereka temui. Padahal kalau pekerjaan biasa saja butuh persiapan, apalagi pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan. Orang ini justru pergi mengumpulkan sayur di sekitaran Laut Mati, di sebuah daerah yang terkenal penuh dengan tumbuhan-tumbuhan beracun. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Namanya juga mereka sedang lapar, pasti mereka juga ingin cepat-cepat masak supaya bisa cepat-cepat makan. Tapi setidaknya kan yang bertugas memasak seharusnya tahu
mana yang aman dan mana yang berbahaya. Firman Tuhan di sini mencatat kalau ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh di dalam jubahnya. Masalahnya, sulur-suluran liar ini beracun dan racunnya pun unik, tidak langsung membunuh di tempat tetapi bekerja perlahan-lahan meracuni dari dalam, sama halnya seperti dosa. Tidak selalu langsung kelihatan akibatnya, tapi kalau dibiarkan ujungnya pasti menghancurkan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan hal-hal liar di luar sana. Bahkan yang di dalam pun tetap harus diuji dengan firman Tuhan. Jangan mudah percaya hanya karena seseorang berbicara atas nama Tuhan. Dan jangan hidup liar tanpa penggembalaan dan tanpa komitmen. Zaman sekarang dunia ini seperti ladang penuh dengan sulur-suluran liar. Standar moral rusak, seks bebas dianggap normal, alkohol, narkoba, pesta, hiburan malam, semuanya tampak menyenangkan di awal, tetapi penuh racun yang perlahan membunuh masa depan. Dan bukan hanya gaya hidup liar yang berbahaya, sebab sikap hati pun juga bisa menjadi racun. Kebiasaan sinis, gampang curiga, keras hati, semua itu tidak muncul semalam, melainkan tumbuh perlahan sedikit demi sedikit bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Yang lebih berbahayanya adalah kita mulai merasa aman-aman saja, seolah tidak ada yang perlu diperiksa. Dan disitulah letak jebakannya. Inilah yang terjadi di ayat 39. Firman Tuhan berkata, sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Masalahnya sudah jelas ya saudaraku, mereka tidak memeriksa dan tidak juga memastikan. Kadang kita pun begitu, terlalu terbiasa dengan sesuatu sampai tidak lagi merasa perlu menilai apakah itu benar atau salah. Kita langsung memasukkannya ke dalam hidup kita tanpa disaring, tanpa diuji dulu dengan firman Tuhan. Padahal setiap kali Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab, baik di dalam pelayanan, pekerjaan maupun keluarga, Dia menyediakan kita panduan. Di dalam rencana Allah, kita tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa arah. Kita selalu punya GPS rohani, yaitu firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, yang menuntun kita membedakan mana jalan yang aman dan mana yang membawa kita kepada bahaya. Lalu kemudian di ayat 40 kita baca, kemudian dicedoklah dari masakan tadi, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Puji Tuhan, mereka cepat sadar ada yang salah dan mereka langsung berhenti. Mereka peka dan mereka tahu kalau ini berbahaya sehingga tidak memaksakan diri untuk terus memakannya. Nah, respon seperti inilah yang seharusnya juga terjadi di dalam hidup rohani kita. Di sini mari kita belajar untuk bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan racun dosa? Bagaimana pula dengan racun kebiasaan atau gaya hidup yang perlahan menjauhkan kita daripada Tuhan? Mengapa seringkali kita justru tidak berkata stop dan malah terus menelannya sampai akhirnya sudah terlambat? Sebab sesungguhnya orang yang sehat rohaninya akan peka. Dia akan berhenti begitu Roh Kudus mengingatkan. Saudaraku, Sobat DCA Ministry, jangan biarkan kepekaan itu mati. Kepekaan bukan berarti harus menunggu sampai kita mendengar suara Tuhan secara audible dulu. Mulailah dari hal sederhana, yaitu dengan taat kepada firman. Di saat kita masih bisa membedakan yang benar dari yang salah, itulah tandanya roh kita masih hidup. Bersyukurlah kalau ada orang-orang di sekitar kita yang menegur atau mengingatkan kita, karena mereka itu bagaikan teriakan nurani yang berkata stop, ada maut di dalamnya. Jangan abaikan suara itu, sebab itu adalah tanda kasih Tuhan yang sedang melindungi kita dari kehancuran. Ketika semua orang akhirnya sadar ada racun di dalam kuali itu, suasana langsung berubah menjadi genting. Makanan sudah terlanjur beracun, kepanikan mulai menyebar dan nyawa mereka benar-benar terancam. Di dalam keadaan seperti itu, wajar kalau pikiran kita langsung mencari cara cepat. Entah itu mengambil air bersih, meracik rempah penawar, atau bahkan langsung membuang seluruh masakan itu. Namun Elisa justru melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Di ayat 41 mencatat, Elisa berkata, ambillah tepung. Loh, tepung? Kok tepung? Kita semua tahu tepung bukanlah penawar racun. Jadi jelas ini bukan soal tepungnya yang punya kuasa, tapi soal siapa yang memerintahkan dan dari mana perintah itu datang.
Sama seperti peristiwa saat kapak tenggelam dan Elisa melemparkan sepotong kayu. Secara logika, kayu seharusnya tetap terapung dan kapak tetap di dasar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukan kayunya yang hebat, melainkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui ketaatan hambanya yaitu Elisa. Begitupun halnya di kisah yang kita baca kali ini. Elisa menggunakan tepung, tetapi kuasanya bukan pada tepung itu, melainkan pada Tuhan yang hadir di Gilgal. Tepung hanyalah sarana, yang mengubah racun menjadi aman adalah kuasa Allah. Dan menariknya, ada pelajaran rohani yang dalam di balik tindakan Elisa ini. Elisa menyembuhkan makanan beracun dengan sesuatu yang juga adalah makanan, yaitu tepung, yang secara bentuk keduanya sama-sama makanan, tetapi sifatnya berbeda. Yang satu membawa maut, sementara yang satu dipakai Tuhan menjadi sarana untuk memberi hidup. Ini menggambarkan bahwa sesuatu yang jahat bisa ditanggulangi dengan sesuatu yang mirip bentuknya, tetapi rohnya berlawanan. Sama seperti kita melawan kebencian bukan dengan kebencian lagi, tetapi dengan kasih. Melawan kegelapan bukan dengan kegelapan lagi, tetapi dengan terang. Melawan kepahitan bukan dengan kata-kata yang lebih pahit, tetapi dengan pengampunan. Jadi tepung ini bukan sekedar bahan fisik yang punya kekuatan ajaib. Tepung kali ini dipakai sebagai alat Tuhan karena Elisa bergerak di dalam iman, taat kepada arahan Tuhan, dan menaruh sesuatu yang hidup di tengah sesuatu yang mematikan. Dan selanjutnya Alkitab mencatat, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Racunnya seketika hilang, bahaya pun lenyap, makanan yang tadinya mengancam nyawa sekarang justru menjadi hidangan yang mengenyangkan semua orang. Saudaraku, Sobat DCA Ministry, disinilah kita melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Kesalahan yang sudah terlanjur kita buat, kegagalan yang sudah kita kadung terjadi, tidak harus menjadi titik akhir cerita kita. Di dalam tangan Tuhan, semua itu bisa dipulihkan, bahkan bisa diubah menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa bangkit, dan bagaimana kita bisa rebound dari kesalahan dan memutar haluan hidup kita kembali ke arah yang benar? Dari kisah ini saya rindu membagikan 3 langkah untuk bangkit kembali. Dimulai dari langkah yang pertama, kembali ke hadirat Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal, tempat perjanjian dan kekudusan. Di tengah kelaparan, ia tidak lari mencari cara dunia, tetapi kembali ke tempat yang Tuhan tetapkan. Begitu juga kita, apapun goncangan hidupmu, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Sebab di sanalah sumber kekuatan dan arah yang benar bagi langkah kita. Langkah berikutnya atau langkah yang kedua, sadari dan akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Rombongan Nabi di kisah ini peka. Begitu makanannya terasa aneh, mereka langsung berseru, maut ada di dalam kuali. Mereka berhenti makan. Di dalam hidup rohani, kita juga perlu punya kepekaan seperti itu. Peka di saat ada dosa, kebiasaan buruk, ataupun pengaruh yang salah mulai masuk ke hidup kita. Jangan tunggu sampai semuanya rusak dulu baru sadar. Di saat Roh Kudus mengingatkan sekecil apapun itu, berhentilah. Rombongan ini tidak hanya berhenti makan, tapi juga melaporkan masalah itu kepada Elisa, yang pada saat itu mewakili suara Tuhan. Begitu pula kita. Jangan simpan atau sembunyikan kesalahan. Akuilah di hadapan Tuhan dengan rendah hati, sebab pertolongan dari Tuhan itu selalu dimulai dari pengakuan yang jujur di hadapannya. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, izinkan Tuhan menanganinya dengan caranya Tuhan. Disinilah Elisa melakukan hal yang tidak terduga. Ia berkata, ambillah tepung, bukan tepungnya yang berkhasiat, tapi ketaatan kepada arahan Tuhanlah yang memulihkan keadaan. Tuhan sering memakai cara yang di luar nalar kita. Tugas kita adalah taat dan membiarkan Dia bekerja. Di saat kita mengizinkan Tuhan bertindak, racun bisa berubah menjadi berkat, dan yang mematikan bisa berubah menjadi sumber kehidupan. Seperti yang tadi kita baca di ayat 41, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya di dalam kuali itu. Racunnya hilang, nyawa mereka selamat, dan makanan yang tadinya membawa maut justru sekarang menjadi berkat. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau dilakukan juga di dalam hidup kita. Apapun racun yang mungkin sudah terlanjur masuk, entah itu dosa, luka batin, atau bahkan kegagalan, asal kita mau sadar mengaku dan taat kepada cara Tuhan,
Dia sanggup memurnikan, memulihkan, dan mengubah yang mematikan menjadi sumber kehidupan. Mari kita kembali ke Gilgal, kembali kepada kekudusan, kepada kepekaan, dan pada ketaatan, karena disitulah letak perlindungan kita yang sejati. Demikian sharing hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa sekalipun kami pernah melakukan kesalahan, itu bukanlah akhir dari cerita. Di dalam Engkau selalu ada jalan kembali, selalu ada pemulihan, dan selalu ada kehidupan yang baru. Kami mau belajar untuk senantiasa kembali ke hadirat-Mu, peka terhadap suara-Mu, dan taat pada setiap arahan-Mu. Meskipun kadang tidak masuk akal kami, oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk cepat menyadari kesalahan, berani mengakuinya di hadapan-Mu dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hari ini kami juga mau berdoa khusus untuk setiap sobat DC Ministry mana mereka berada. Engkaulah yang mengenal isi hati mereka. Jamahlah mereka satu persatu ya Tuhan. Pulihkanlah jika ada hati mereka yang sedang terluka dan kuatkanlah iman mereka yang sedang goyah. Kami percaya Engkau sanggup mengubah setiap racun menjadi berkat, setiap kegagalan menjadi kesaksian, dan setiap masa depan yang suram menjadi terang bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.